Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ibadillah dari kelas 1C Sistem Informasi dengan NIM 14.02.500069. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Komponen utama manusia pengoperasi sistem data, bukti transaksi, prosedur alur kerja atau software aplikasi akuntansi. Contoh, SAP, Oracle, Cloud Accounting, hardware, komputer dan server internal, kontrol keamanan data. Komponen utama SIA. SIA terdiri dari 6 komponen utama yang saling terkait seperti yang diilustrasikan sebelumnya. Yang ke-1, manusia, pengguna, dan operasi sistem seperti akuntan, manajer, dan staf administrasi. Yang kedua, prosedur dan instruksi, metode dan aturan yang mengatur cara data dikumpulkan, diproses, dan disimpan alur kerja atau SOP. Yang ketiga, data semua informasi keuangan dan operasional yang terkait dengan transaksi bisnis. Yang keempat, perangkat lunak, software, program komputer yang digunakan untuk mengolah data, misalnya SAP, Oracle, Accurate, MyRob. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi, hardware, perangkat fisik seperti komputer, server, dan jaringan yang mendukung sistem. Yang keenam, pengendalian internal dan keamanan, langkah-langkah pengamanan untuk melindungi data dan memastikan integrasi sistem. Udah aja. Secara ringkas, SIA adalah tulang punggung pengelolaan keuangan di perusahaan modern yang memungkinkan data mentah diubah menjadi informasi berharga untuk mengendalikan keuangan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Fungsi utama efisiensi mengotomatiskan pencatatan transaksi, akurasi, meminimalkan kesalahan hitung keputusan, menyediakan data real time untuk pimpinan. Fungsi-fungsi tersebut meliputi ada 8 fungsi. Yang ke-1, pengumpulan data atau input. Yang kedua, pengolahan data atau processing. Yang ketiga, penyimpanan data atau storage. Yang keempat, penyebaran informasi atau output atau distribusi. Yang kelima, pengendalian kontrol. Yang keenam, mendukung pengambilan keputusan. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedelapan, membangun keunggulan kompetitif. Input, data transaksi atau faktur, kwitansi, proses, klasifikasi, pengiktisaran, dan penghitungan. Output, laporan keuangan atau laba rugi, neraca, arus kas. Tahapan siklus kerja SIA ada 8 siklus. Yang pertama, identifikasi transaksi atau input data. Proses dimulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis transaksi bisnis dari dokumen, sumber atau bukti transaksi, atau seperti faktur atau kwitansi. Transaksi ini harus memiliki dampak finansial dan dapat diukur secara moneter. Yang kedua, pencatatan transaksi atau processing.
penjurnalan. Transaksi yang telah diidentifikasi kemudian dicatat dalam jurnal atau buku harian secara kronologis dalam sistem akuntansi berbasis komputer. Seperti ini seringkali diotomatisasi saat data transaksi dimasukkan ke dalam aplikasi. Yang ketiga, poster ke buku besar, processing, klasifikasi. Data dari jurnal kemudian dipindahkan atau posting ke buku besar general ledger yang mengklasifikasikan transaksi berdasarkan jenis akun seperti kas, piutang, atau utang. Proses ini mengkonsolidasikan data untuk setiap akun secara terpusat. Yang keempat, penyusunan neraca saldo atau processing peringkasan. Pada akhir periode akuntansi, neraca saldo yang belum disesuaikan disusun untuk memverifikasi kesamaan total saldo debit dan kredit dalam buku besar. Yang kelima, penyesuaian atau processing atau penyesuaian jurnal. Menyesuaian dibuat untuk memastikan pendapatan dan beban diakui pada periode yang tepat sesuai dengan prinsip akrual. Hal ini dilakukan untuk akun-akun tertentu seperti penyusutan atau beban yang masih harus dibayar. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan atau output informasi. Dari data yang telah disesuaikan, laporan keuangan formal dihasilkan. Ini termasuk laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Laporan ini adalah output utama yang digunakan oleh para pemangku kepentingan. Yang ketujuh, penutupan buku processing. Penutupan jurnal penutup dibuat pada akhir tahun buku untuk menutup akun nominal atau pendapatan, beban, dan dividen ke akun modal sehingga saldo akun nominal kembali nol untuk periode berikutnya. Penyusunan neraca saldo. Yang ke-8, penyusunan neraca saldo penutupan atau penyimpanan atau verifikasi neraca saldo penutup atau post closing trial balance opsional disiapkan untuk memverifikasikan bahwa semua akun nominal telah ditutup dengan benar dan hanya akun real atau aset liabilitas ekuitas yang memiliki saldo untuk memulai periode baru. Tren 2025, cloud computing, akses data keuangan dari mana saja, AI integration, deteksi otomatis kecurangan, fraud, dan entry data otomatis, referensi dan template. Cari desain profesional di Canva atau Slidesgo. Pelajari implementasi software di Mercari Journal. Cloud computing, akses data keuangan dari mana saja. Yang pertama, akses real time. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, efisien dan skalabilitas. AI integration, deteksi otomatis kecurangan, fraud, dan entry data otomatis. Yang pertama, otomatis tugas. Yang kedua, deteksi fraud. Yang ketiga, peningkatan akurasi. Referensi dan template. Cari desain profesional di Canva atau Slidesgo. Visualisasi data dan pelaporan. Pelajaran
implementasi software di Macquarie Journal. Yang satu, adopsi software modern. Yang kedua, integrasi fitur. Kesimpulan, sistem informasi akuntansi atau SIA di tahun 2025 bukan sekedar alat pembukuan, melainkan aset strategis yang mengubah data mentah menjadi informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Inti SIA mengintegrasikan manusia, teknologi, dan prosedur nilai utama, menjaminkan keamanan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas atau data driven. Terima kasih.